serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Beberapa hari ini timeline di media sosial rame banget dengan kasus peretasan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Bahkan saking kencangnya kasus ini, banyak tuntutan supaya Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai menteri. Rakyat Indonesia ini pantas kesalah kepada Budi Ari sebagai menteri. Dia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap lemahnya pertahanan negara. Pusat Data Nasional yang mengelola 73 data kementerian dan ratusan data milik pemerintah daerah dengan mudahnya diserang oleh para hacker dengan menggunakan virus ransomware. Dan situasi di beberapa lembaga negara lumpuh karena serangan virus itu. Bahkan lembaga imigrasi yang mengurus paspor dan visa sempat tidak berfungsi selama beberapa hari dan mengakibatkan antrian pelayanan selama berjam-jam. Serangan virus ransomware itu sebenarnya hanya puncak gunung es saja dari besarnya bahaya serangan cyber. Karena menunjukkan betapa lemahnya pertahanan negara kita. Dan situasi ini pernah diingatkan oleh banyak pihak ketika Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan lebih banyak memfokuskan pengadaan alutsista perang daripada menyiapkan pertahanan cyber yang kuat. Padahal model perang sekarang itu sudah sangat berbeda. Teknologi sudah menguasai semua lini. Bahkan perang Ukraina dan Rusia itu sudah menunjukkan perang tidak lagi mengandalkan alutsista yang canggih, tetapi cukup memainkan drone-drone terbang yang mengancam nyawa. Lemahnya pertahanan data pusat nasional yang dikelola oleh Kominfo ini juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak begitu peduli dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu. Ketidakpedulian itu bisa terlihat dengan penunjukan Budi Ari sebagai menteri oleh Jokowi. Padahal secara background saja Budi Ari itu nggak punya kapabilitas apa-apa dalam mengelola kementerian yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang profesional dan mengerti sistem teknologi informasi yang kompleks dan rumit itu. Budi Ari itu dulu hanyalah kepala relawan Jokowi yang sempat ngambek karena nggak diberi jabatan oleh presiden. Bahkan tahun 2019, Budi Ari pernah mengancam akan membubarkan Ormas Projo yang dinilainya sangat berjasa terhadap kemenangan Jokowi. Nah, karena Budi Ari ngambek, Jokowi akhirnya memberikannya lah jabatan wakil menteri di Kementerian Pedesaan. Sebelum akhirnya dia dijadikan Menkominfo. Dengan background di bidang IT yang sangat lemah dan minim. Bahkan mungkin dia juga nggak tahu apa-apa. Bisa dibayangkan kan? Bagaimana bisa Budi Ari mengendalikan kementerian yang seharusnya di dalamnya itu adalah orang-orang yang melek teknologi. Jadi wajar aja ketika Pusat Data Nasional diserang, Menkominfo seperti orang gagap di awal-awal karena dia nggak mengerti situasi. Bahkan yang lucunya nih, beberapa pejabat Kominfo mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin masyarakat menjadi miris dan menjadikan mereka sebagai bahan tertawaan. Seperti gini nih, kami pasrah. Dan juga menegur hacker supaya tidak menyerang. Pernyataan apa itu? Itu seperti menyuruh maling yang sedang menjarah rumah untuk tidak mencuri. Ya gimana kita semua nggak ketawa dengar pernyataan dangkal seperti itu. Yang lucunya lagi nih, nah ini benar-benar lucu nih. Ormas di mana Budi Ari jadi ketuanya yang bernama Projo itu
langsung pasang badan dan menuding pihak-pihak yang meminta Budi Ari mundur sebagai menteri itu berasal dari pihak yang kalah Pilpres. Makin jadi bahan ketahuan aja lah seluruh Indonesia melihat model ala preman pasar ini dilakukan untuk melindungi seorang menteri yang tidak capable bekerja. Seolah-olah negara ini urusannya itu hanya Pilpres, hanya kalah dan menang. Bikin malu gak sih? Gak boleh kritik karena yang kritik itu pasti karena kalah Pilpres. Dan jujur, yang mengherankan saya dan banyak teman lainnya, Presiden Jokowi itu cenderung diam dan bahkan tidak menanggapi secara serius tekanan supaya Budi Ari mundur dari jabatannya. Budi Ari ini seperti dilindungi oleh tangan-tangan raksasa dari istana sehingga dia selamat dari kesalahan besarnya. Sungguh bikin miris. Apalagi ketika kita membaca berita di banyak negara. Seperti contohnya nih di Swedia dan di Polandia. Para menterinya mundur karena ada kebocoran data negara. Di Jepang bahkan kalau ada kesalahan seperti itu, menterinya bisa bunuh diri karena malu. Tapi kan ini Indonesia, di mana malu itu sudah nggak ada. Mau kesalahan sebesar apapun, selama nggak dipecat oleh presiden, ya jalan terus aja seperti nggak ada apa-apa. Toh nanti rakyat juga akan cepat lupa. Kalau perlu nih, bikin isu pengalihan supaya orang bisa beralih perhatian. Itulah kenapa Budi Ari tidak akan pernah mundur. Sayanglah, dulu minta jabatan dengan ngambek segala, sekarang sudah dapat jabatan yang tinggi, masa harus pakai mundur segala? Rugi dong. Dan lagian, mundur dari jabatan itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah mencari kambing hitam. Kalau perlu cari kambing yang warna kuning, pink, dan oranye sekalian. Yang penting ada kambingnya. Ya, kita ketawain aja lah. Mungkin memang kita ditakdirkan untuk selamanya menjadi negara berkembang. Gimana mau maju? Wah, mundur aja nggak bisa. Mungkin nggak ada giginya. Seruput kopi dulu biar tenang. Gaspol.